Everest adalah nama yang akan langsung disebut ketika membahas soal gunung terbesar, tapi menurut sebuah riwayat, Jabal Khov lah yang paling besar di muka bumi. Sebagai gambaran tentang besarnya Gunung Khov, gunung-gunung yang ada sekarang, soalnya hanya sebagai uratnya. Bisa dibayangkan, jika uratnya saja sebesar gunung-gunung yang nampak di bumi, maka Gunung Khov sendiri tentu sangat besar sekali. Tak heran, Jabal Khov disebut sebagai induknya para gunung di muka bumi. Sejarah dan misteri Jabal Khov kerap menjadi pembahasan yang cukup menarik. Dalam tradisi Islam, Jabal Khov digambarkan sebagai gunung misterius yang masih belum diketahui keberadaannya hingga hari ini. Disebut dalam kitab-kitab tafsir Al-Quran sejak berabad-abad lalu, Jabal Khov masih menjadi salah satu misteri terbesar dalam khazanah Islam. Di mana letak Gunung Khov? Benarkah Gunung Khov tersembunyi di Indonesia? Sebelum lanjut menikmati video ini, subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dari kami. Sebagai seorang mukmin, kita diwajibkan percaya akan hal-hal gaib seperti surga dan neraka. Di dunia ini, banyak mengandung perkara gaib seperti contoh gunung yang bernama Khov, sebagaimana dalam surat Al-A'qaf ayat 1. Khov, demi Al-Quran yang mulia. Menurut apa yang diriwayatkan dari sebagian ulama salaf, Khov adalah nama sebuah gunung. Riwayat ini bersumber dari cerita-cerita kaum Bani Israel lalu diambil oleh sebagian ulama karena adanya perbolehan mengambil riwayat dari mereka, menyangkut hal-hal yang tidak dapat dibenarkan dan tidak dapat pula didustakan. Dalam kitab Tafsir Astawi, Jabal Khov adalah satu gunung yang mengitari luasnya bumi, terbuat dari zamrud hijau yang menyebabkan langit berwarna hijau. Gunung Khov gaib dengan artian tidak bisa dilihat oleh orang awam, hanya orang-orang pilihan saja yang bisa melihatnya. Diceritakan bahwa Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan Gunung Khov. Pertemuan itu membuat Raja Zulkarnain ingin mengetahui banyak tentang rahasia Allah. Siapa Anda? Sapa Zulkarnain. Aku adalah Khov, jawab Khov. Gunung apa yang ada di sekitarmu? Adalah bukit. Tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah memerintahkan untuk menggoyangkan badanku. Seketika, bukit juga ikut goncang dan bumi juga ikut goncang. Menurut catatan seorang penyair Arab Saudi bernama Hatim Al-Tai, Jabal Khov dikatakan tercipta dari susunan batu zamrud berwarna hijau. Selain itu, sebuah literatur Arab juga sempat membahas jika Jabal Khov adalah pegunungan tertinggi yang diciptakan Allah sebelum paku berdirinya bumi dan merupakan induk dari gunung-gunung yang ada di bumi. Jabal Khov dikatakan tidak berdiri sendiri, bahkan terdiri dari gunung yang mengelilingi bumi, yang mana gunung-gunung yang ada di muka bumi bisa dikatakan sebagai akar dari Jabal Khov itu sendiri. Sebagai tempat misterius, Jabal Khov kabarnya dihuni oleh sosok malaikat dengan wujud besar dan kuat. Sebagai gunung purba, Jabal Khov melambangkan gunung kosmik, di mana alam dan supranatural. Menurut Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim yang lebih dikenal dengan Gus Baha, keberadaan Jabal Khov banyak dijelaskan dalam kitab-kitab klasik. Selain itu, Gus Baha juga menyebutkan bahwa ketika Allah ingin menggoyangkan salah satu gunung, maka cukup induknya saja yakni Jabal Khov. Jabal Khov itu induk gunung, dan semua urat gunung yang ada di dunia itu terkait dengan urat yang ada pada Jabal Khov. Menurut pakar geologi dan pakar-pakar vulkanologi, semua gempa di seluruh dunia hanya butuh menarik satu pemicu. Allah tidak perlu menginstruksikan gunung terkait, cukup menginstruksikan induk gunung saja yakni Jabal Khov. Di manakah letak Gunung Khov? Meski sering digambarkan dalam literatur, lokasi pasti Gunung Khov tetap menjadi misteri. Beberapa sumber mengkaitkannya dengan pegunungan di Asia Tengah, seperti pegunungan Pamir dan Himalaya. Namun, dalam literatur klasik Islam, Jabal Khov sering digambarkan berada di timur atau timur Laut Arab, mengacu pada mitologi Persia dan Arab. Pendapat lain menyatakan, Jabal Khov berada di belakang tembok es Antartika versi penganut bumi datar. Menurut mereka, Jabal Khov hanya masuk akal bila buminya berupa hamparan luas. Bumi bagai taman yang dikelilingi oleh pagar berupa Gunung Khov. Dari banyak teori, sayangnya mereka lupa jika berbicara tentang gunung, maka tidak dapat dipisahkan dengan Indonesia. Mungkinkah Jabal Khov terletak di Indonesia? Sebagai negara dengan aktivitas gunung api paling tinggi, Indonesia menjadi rumah bagi 127 gunung api. Alasan mengapa memiliki banyak gunung api adalah karena wilayahnya terletak di zona Ring of Fire. Ring of Fire terbentang sejauh 40.000 km di berbagai negara di sepanjang Samudra Pasifik. Secara geologis, Indonesia terletak di antara 4 benturan lempeng tektonik yang membuatnya banyak ditumbuhi gunung api. Jabal Khov disebut sebagai induk gunung. Istilah induk segala gunung juga populer dalam tradisi masyarakat Nusantara yang menyatakan pernah ada gunung purba yang menjadi induk segala gunung, yaitu Gunung Sunda. Gunung Sunda Purba dulu dikenal dengan nama Gunung Cuda yang dalam bahasa Sanskerta berarti putih. Dinamai Gunung Cuda karena konon katanya puncak dari gunung selalu tertutup es atau salju, sehingga ada beberapa pengembara yang berasal dari India dapat melihat Gunung Cuda dengan jelas. Akibat pelafalan penduduk lokal,
kata Cuda pun bergeser menjadi Sunda. Ciri-ciri Jabal Khov yang dikatakan hijau seperti zamrud mungkin saja metafora yang menjelaskan bahwa Jabal Khov dikelilingi alam yang subur. Kondisi tersebut sangat cocok dengan Nusantara yang juga dijuluki zamrud Katulistiwa. Cuda yang berarti putih oleh masyarakat lokal dimaknai sebagai tempat suci yang dihuni oleh para makhluk suci tidak kasat mata, seperti legenda para penghuni Gunung Khov. Bagaimana dengan riwayat yang mengatakan Jabal Khov tersembunyi dari pandangan mata? Ternyata, selain gunung api darat, Indonesia juga memiliki gunung api bawah laut tidak terlihat kasat mata di permukaan dan tersembunyi jauh di dasar laut atau samudra. Tidak heran, Indonesia disebut sebagai pusat vulkanisme di dunia. Ketika terjadi aktivitas vulkanik di wilayah Indonesia, maka dapat berpengaruh ke seluruh dunia. Seperti kata Kusbaha, apabila Jabal Khov digoyangkan, maka semua gunung yang ada di dunia akan goyang.